Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin memperkenalkan diri. Nama saya M. Ahnaf Kristo Pratama dengan NPM 21141515053 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada malam ini saya akan menjelaskan PPT mengenai pewilayahan komoditas pertanian berdasarkan zona agroekologi di Kabupaten Cirebon bagian timur guna memenuhi tugas hidrologi. Materi yang akan disampaikan yaitu 1 pendahuluan, 2 metodologi penelitian, 3 hasil dan pembahasan, dan 4 kesimpulan. 1. Pendahuluan. Pengembangan komoditas pertanian yang sesuai secara biofisik dan menguntungkan secara ekonomi sangat penting dalam perencanaan pengkajian teknologi untuk pengembangan komoditas unggulan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan sehingga pengembangan komoditas tersebut berkelanjutan. Sudaryanto dan Syafaat 2000. ZAE didefinisikan sebagai pembagian wilayah ke dalam zona-zona berdasarkan kemiripan, karakteristik iklim, terrain, dan tanah yang memberikan keragaman atau performance tanaman tidak berbeda secara nyata. Menggunakan ZAE untuk membedakan wilayah dalam pengembangan pertanian dan non-pertanian. Berdasarkan kelompok ketinggian tempat dari permukaan laut, regim suhu tanah, ranking kelembapan tanah, fisiografi, lereng dan iklim yang diwakili oleh jumlah curah hujan tahunan. Hasil evaluasi lahan dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun peta pewilayahan berbagai komoditas pertanian yang mempunyai keunggulan kompetitif pada berbagai zona agroekologi seperti pertanian, lahan kering maupun basah, perkebunan, kehutanan, dan lahan gambut berdasarkan kesuburan, jenis tanah, iklim, topografi, dan lain-lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun pewilayahan komoditas pertanian berdasarkan zona agroekologi di Kabupaten Cirebon bagian timur. 2. Metodologi penelitian. Waktu dan tempat. Pewilayahan komoditas pertanian dilaksanakan di Kabupaten Cirebon bagian timur dengan luas wilayah kurang lebih 54.015 hektar yang meliputi 16 kecamatan. Alat dan bahan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari beberapa peta. Alat-alat yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa 1 komputer dengan kecepatan tinggi untuk mengoperasikan program ARKGIS, peralatan lapangan untuk kegiatan penelitian antara lain, bor tanah tipe Belgia, Munsell Soil Color Chart, kompas, apni level, pH chart, meteran baja, pisau belati, kantong plastik, label, dan juga form isian. Metodologi. Inventarisasi sumber daya lahan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan analisis terrain, yaitu dengan mendelineasi satuan atau lahan landform dari hasil interpretasi peta topografi dan dibantu dengan penampakan dari citra Landsat M7. Metode ini dasarnya adalah untuk penyediaan data sumber daya lahan atau tanah melalui inventarisasi sumber daya lahan. Kegiatan analisis contoh tanah dan penyusunan database untuk evaluasi lahan dilakukan untuk menunjang evaluasi sumber daya lahan. Metode analisis tanah mengacu pada buku Procedure for Soil Analysis. Kegiatan evaluasi lahan pada prinsipnya dilakukan dengan cara matching, yaitu dengan cara membandingkan antara sifat dan karakteristik tanah dengan persyaratan tumbuh tanaman. Metode penelitian kesesuaian lahan dilakukan dengan menggunakan kerangka FAO 1976 dan pengolahannya menggunakan program ALES. Sistem kesesuaian lahan yang digunakan untuk penyusunan peta pewilayahan ini dibedakan menjadi kelas sesuai dan kelas tidak sesuai. Kelas sesuai dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu sangat sesuai, cukup sesuai, dan juga sesuai marginal. Penilaian kualitas atau karakteristik lahan terhadap persyaratan tumbuh tanaman dipisahkan dalam 3 kelompok, yaitu 1 persyaratan tumbuh tanaman atau crop requirements yang merupakan karakteristik zona agroekologi, 2 persyaratan pengolahan manajemen requirements yang merupakan grup manajemen atau grup perbaikan lahan, yang ketiga adalah persyaratan pengawetan atau conservation requirements yang merupakan grup konservasi dan lingkungan.
Sebagai wadah penilaian hasil kesesuaian lahan diperlukan tipe penggunaan lahan atau land utilization types LUTS. Penentuan LUTS mempertimbangkan kondisi biofisik dan sosioekonomi pada suatu sistem usaha tani. LUTS yang digunakan dalam plan ini adalah sistem usaha tani berbasis tanaman pangan, hortikultura, dan juga perkebunan. Penyusunan peta pewilayahan komoditas berdasarkan pada hasil evaluasi lahan secara fisik dan juga ekonomi, kemudian dihubungkan atau diproses dengan menggunakan program modul pewilayahan komoditas atau MPK. Penyusunan peta pewilayahan komoditas unggulan daerah tersebut juga mempertimbangkan aspek sosial ekonomi. 3. Hasil dan pembahasan. Potensi sumber daya alam. Karakteristik wilayah yang mempengaruhi usaha budidaya tanaman, pertanian antara lain sarana transportasi, keadaan iklim, keadaan tanah, dan topografi atau relief. Sarana prasarana transportasi secara tidak langsung mempengaruhi produk pertanian. Kondisi sarana prasarana transportasi di Kabupaten Cirebon bagian timur cukup memadai, sehingga memudahkan petani mendapatkan sarana produksi pertanian dan menjual hasil pertaniannya. Kondisi iklim Kabupaten Cirebon secara umum tergolong sedang. Curah hujan yang tinggi dan didukung dengan sarana irigasi yang cukup sangat mendukung usaha pertanian di Kabupaten Cirebon. Bentang alam Kabupaten Cirebon bagian timur berupa daratan yang luas, sebagian besar 67,67% mempunyai relief datar sampai agak datar atau lereng. Kabupaten Cirebon bagian timur dikelompokkan menjadi daerah bawahan atau lowland dan daerah atasan atau upland. Tanah-tanah di daerah bawahan atau lowland sesuai dengan pengembangan tanaman lahan basah. Sedangkan tanah-tanah di daerah atasan atau upland sesuai untuk pengembangan tanaman lahan kering atau perkebunan. Kendala lahan yang ada seperti kekeringan dan erosi pada daerah atasan serta banjir di daerah bawahan dapat diatasi dengan pemilihan tanaman yang tepat dan juga penerapan teknologi yang sesuai. Pewilayahan komoditas. Pertanian pewilayahan komoditas pertanian unggulan diperoleh dari hasil evaluasi kesesuaian lahan, prioritas komoditas unggulan daerah, dan nilai kelayakan usaha tani dari masing-masing komoditas. Penentuannya menggunakan program modul pewilayahan komoditas atau MPK, yang hasilnya disesuaikan dengan ranking kelayakan dan ditentukan sebanyak-banyaknya 7 macam komoditas, baik komoditas tanaman semusim maupun tahunan. Berdasarkan hasil MPK, Kabupaten Cirebon bagian timur dikelompokkan menjadi 10 sistem pertanian dan 30 sistem pewilayahan komoditas. Artinya, penerapan teknologi dan komoditas yang akan dikembangkan ke depan dapat disesuaikan dengan hasil tersebut. Pertanian lahan basah. Sistem pertanian lahan basah pada zona 4 adalah lahan berlereng. Subzona 4 atau WRF merupakan pewilayahan komoditas untuk tanaman pangan lahan basah berupa padi, sawah, jagung, dan juga kedelai, mencakup area seluas 458 hektar atau 0,85%. Budidaya padi sawah dapat dilakukan 2 kali setahun, karena jumlah air mencukupi, sedangkan tanaman jagung atau kedelai dapat ditanam pada musim tanam ketiga. Subzona 4 atau WRFI merupakan pewilayahan komoditas untuk tanaman pangan lahan basah, berupa padi sawah, bawang merah, jagung, kedelai, dan tebu, mencakup area luas 5.696 hektar atau 10,55%. Budidaya padi sawah dapat dilakukan 2 kali dalam setahun, sedangkan budidaya tanaman jagung atau kedelai dapat ditanam pada musim tanam ketiga. Lahan subzona 4 atau WRFHE juga dapat digunakan untuk budidaya tanaman, bawang merah atau juga tebu. Budidaya bawang merah dapat dilakukan 2 kali setahun, sedangkan pengembangan tebu optimal hanya sampai tahun kedua. Subzona 3 atau WRF merupakan pewilayahan komoditas untuk tanaman pangan lahan basah, berupa padi sawah, jagung, dan kedelai yang mencakup area seluas 111 hektar atau 0,21 hektar persen. Lahan telah dibuat teras bangku sehingga sesuai dengan budidaya tanaman padi sawah. Budidaya padi sawah dapat dilakukan 2 kali setahun, sedangkan tanaman jagung atau kedelai dapat ditanam pada musim tanam ketiga. Subzona 2 atau WRF merupakan pewilayahan komoditas untuk tanaman pangan lahan basah berupa padi sawah dan jagung yang mencakup area seluas 632 hektar atau 1,17%.
dan telah dibuat teras bangku sehingga sesuai dengan budidaya padi sawah. Budidaya padi sawah dapat dilakukan 2 kali setahun dan jagung dapat ditanam pada musim ketiga. Subzona 1 atau WRF merupakan pilihan komoditas untuk tanaman pangan dengan lahan basah berupa padi sawah dan jagung mencakup area seluas 632 hektar atau 1,17%. Lahan telah dibuat teras bangku sehingga sesuai untuk budidaya padi sawah. Budidaya padi sawah dapat dilakukan 2 kali dalam setahun, sedangkan jagung dapat ditanam pada musim tanam ketiga. Pertanian lahan kering. Tanaman pangan sistem pertanian lahan kering atau tanaman pangan mencakup area seluas 170 hektar atau 0,31%, termasuk dalam zona 4. Komoditas pertanian disarankan berupa komoditas tanaman pangan yang dapat dibudidayakan secara tumpang sari atau monokultur. Pertanian lahan kering atau pakan ternak. Sistem pertanian lahan kering memiliki ciri-ciri seperti kandungan air cenderung terbatas, kebutuhan air tergantung pada curah hujan kontur tanahnya, cenderung labil dan mudah mengalami erosi. Pertanian lahan kering, tanaman pangan, tanaman tahunan atau perkebunan. Sistem pertanian lahan kering, tanaman pangan, dan tanaman tahunan atau perkebunan mencakup area seluas 4.743 hektar atau 8,78%, termasuk dalam zona 4. Komoditas pertanian disarankan berupa komoditas tanaman pangan berupa padi gogo, jagung, kacang tanah, dan kedelai, dan tanaman tahunan atau perkebunan berupa tebu, jati, dan juga sengon. Pertanian lahan kering, tanaman pangan, hortikultura, tanaman tahun atau perkebunan. Sistem pertanian lahan kering, tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan mencakup area seluas 2.355 hektar, termasuk dalam zona 4. Komoditas pertanian yang disarankan berupa komoditas tanaman pangan berupa padi gogo, jagung, kedelai, hortikultura berupa mangga, dan tanaman tahunan atau perkebunan berupa tebu dan juga sengon. Pertanian lahan kering, tanaman tahunan atau perkebunan, tanaman pangan. Sistem pertanian lahan kering, tanaman tahunan atau perkebunan, dan tanaman pangan mencakup area seluas 685 hektar, termasuk dalam zona 3. Komoditas pertanian disarankan berupa tanaman tahunan atau perkebunan berupa tebu, sengon, dan komoditas tanaman pangan berupa padi gogo, jagung, dan juga kacang tanah. Pembudidayaan komoditas dapat secara tumpang sari atau monokultur. Sistem pertanian tanah kering tanaman tahunan atau perkebunan mencakup area seluas 1.705, termasuk dalam zona 2 dan 1. Komoditas pertanian disarankan berupa tanaman tahunan atau perkebunan berupa sengon. Perikanan air payau. Sistem pertanian perikanan air payau mencakup area seluas 3.826 hektar termasuk dalam zona 4 dan cocok dalam budidaya tambak udang atau bandeng. Hutan lahan basah memiliki karakteristik tanahnya jenuh dan air, baik permanen maupun musiman. Lahan-lahan yang disarankan menjadi hutan lahan basah terdiri dari lahan yang secara fisik harus dijadikan sebagai kawasan konservasi dan lahan berstatus sebagai kawasan hutan yang diperuntukkan sebagai kawasan penyangga. Penyebaran kawasan ini pada zona 4 seluas 1.750 hektar. Hutan lahan kering. Hutan lahan kering memiliki kadar air terbatas. Lahan-lahan yang disarankan sebagai hutan lahan kering terdiri dari lahan yang secara fisik harus dijadikan sebagai kawasan konservasi dan lahan-lahan berstatus sebagai kawasan hutan yang diperuntukkan sebagai kawasan penyangga. Penyebaran kawasan ini pada zona 2, 3, 2, dan 1 seluas 1.500-115 hektar. Kesimpulan, pewilayahan komoditas pertanian di Kabupaten Cirebon bagian timur berdasarkan zona agroekologi dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Sistem pertanian lahan basah dengan komoditas tanaman pangan seperti padi, sawah, bawang merah, tebu, jagung, dan kedelai seluas 32.842 hektar. Sistem pertanian lahan kering dengan komoditas tanaman pangan, hortikultura, tahunan atau perkebunan, dan pakan ternak tersebar pada zona 4, 3, 2, dan 1 dengan total luas lahan 11.378 hektar. Sistem perikanan air payau berupa tambak udang dan bandeng dengan luas area 3.826 hektar dan masuk dalam zona 4. Sistem pertanian hutan merupakan kawasan konservasi terdiri dari hutan lahan basah seluas 1.750 hektar yang masuk dalam zona 4 dan hutan lahan kering seluas 3.978 hektar yang tersebar pada zona 3, 2, dan 1. Terima kasih. Itu dapat saya sampaikan pada presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.